Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hina Hati Auniah dari kelas 4 PGSD A3. Di PPT kali ini saya akan menjelaskan mengenai model-model pengelolaan kelas. Kita akan membahas mengenai kajian teori terlebih dahulu, yakni mengenai pengelolaan kelas itu sendiri. Kajian teori pengelolaan kelas yaitu pengelolaan kelas merupakan suatu pola yang digunakan sebagai pedoman agar siswa bisa lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran. Ada beberapa model pengelolaan kelas menurut Novan Ardiwiani. Yang A, penataan ruang kelas. Pertama, kita atur tempat duduk terlebih dahulu, yakni dalam belajar siswa memerlukan tempat duduk yang nyaman. Tempat duduk dapat mempengaruhi pembelajaran siswa, yaitu dilihat dari bentuknya. Pertama, tidak terlalu besar, tidak terlalu rendah, tidak bundar, tidak berat, tidak persegi panjang, dan sesuai dengan postur tubuh siswa. Sehingga dengan penataan tempat duduk seperti itu akan membuat nyaman siswa dalam pembelajaran berlangsung. Yang pertama yaitu gaya tradisional. Gaya tradisional ini sudah dipakai di Indonesia seperti pada umumnya, yaitu pada gaya ini siswa duduk berpasangan dalam satu meja, satu kursi panjang atau dua kursi. Lalu yang kedua yaitu gaya auditorium, yakni posisi tempat duduk siswa berderet memanjang ke samping dan bukan memanjang ke belakang. Itu gaya chevron. Gaya chevron ini menjadikan kegiatan pembelajaran di kelas menjadi lebih efektif dan lebih aktif. Apalagi jika jumlah siswa melebihi standar, maka guru bisa membentuk pengelolaan kelas dengan membentuk gaya chevron. Yang keempat yaitu gaya konferensi. Gaya konferensi menjadikan siswa menjadi lebih aktif di dalam kegiatan pembelajaran. Karena di dalam gaya konferensi ini menggunakan meja yang panjang yang didekatkan satu persatu dalam memanjang sehingga berbentuk persegi panjang. Lalu peserta didik duduk mengelilingi kursi panjang tersebut. Yang kelima yaitu gaya pengelompokan terpisah. Yang keenam yaitu gaya tempat kerja. Formasi tempat kerja seperti ini sangat tepat jika digunakan di dalam laboratorium yang mana setiap siswa duduk satu tempat untuk mengerjakan tugas seperti mengoperasikan komputer, mesin, dan melakukan praktik di laboratorium. Lanjut yang ketujuh ya teman-teman, gaya kelompok untuk kelompok. Formasi kelompok untuk kelompok ini merupakan formasi yang mana terdapat beberapa kelompok yang duduk dalam satu meja persegi berukuran besar. Bisa juga dengan membuat beberapa media dijadikan satu membentuk meja besar, sehingga setiap kelompok duduk saling berhadap-hadapan. Yang kedelapan, formasi periferal. Seorang guru menginginkan siswanya memiliki tempat untuk menulis. Jadi formasi ini berbentuk persegi dan setiap satu meja berisi 2 orang siswa. Sebelum lanjut ke macam-macam formasi pengelolaan kelas, kita bahas terlebih dahulu prinsip-prinsip penataan kelas. Yang pertama yaitu kurangi kepadatan di tempat lalu lalang. Yang kedua, pastikan bahwa dapat dengan mudah melihat semua murid. Yang ketiga, materi pengajaran dan perlengkapan murid harus mudah diakses oleh murid dan guru. Ya teman-teman, kali ini saya akan membahas mengenai macam-macam formasi ruang kelas. Yang pertama yaitu formasi letter U. Formasi letter U itu dibentuk dengan menyusun kursi dan meja, membentuk huruf U sehingga memudahkan siswanya untuk memusatkan perhatiannya ke bagian tengah. Karena siswa di sebelah kanan akan duduk menghadap siswa yang duduk di sebelah kiri. Begitupun sebaliknya. Yang kedua yaitu formasi lingkaran. Formasi lingkaran ini menggabungkan meja siswa membentuk lingkaran, di mana pada bagian depan digabungkan dengan meja guru, sehingga guru dan siswa pada formasi lingkaran ini berada pada posisi tempat duduk yang sama. Selanjutnya, yang ketiga yaitu formasi tradisional. Pada formasi tradisional ini terlihat bahwa guru
Membagi tempat duduk siswa menjadi 4 baris, dan 1 baris terdiri dari 4 meja dan 8 kursi dengan posisi duduk semua siswa menghadap ke depan siswa dan duduk berpasang-pasangan. Yang keempat yaitu formasi meja pertemuan. Diketahui bahwa formasi meja pertemuan ini siswa akan duduk berhadapan sebagai suatu kelompok dan akan berdiskusi. Terakhir pembahasan ya teman-teman. Yang pertama mengenai pemahaman guru itu sendiri tentang model pengelolaan kelas. Merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam proses belajar mengajar. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi guru untuk memahami terkait dengan pengelolaan kelas. Yang kedua, mengenai formasi ruang kelas itu sendiri yang dilakukan oleh guru yang terkait dengan penataan atau formasi tempat duduk siswa. Terkait dengan pengaturan posisi dan formasi ruang duduk guru, menjelaskan bahwa perubahan posisi tempat duduk tujuannya agar siswa bisa lebih berbaur dan bisa saling membantu, khususnya untuk anak yang kurang pandai. Terima kasih teman-teman, apabila di dalam PPT kali ini saya menyampaikan kurang berkenan di hati teman-teman, saya mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.